Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-hukmu tsalis, halil mahramu bin nisbati lil mar'ah syartun liwujubil hajj. Apakah adanya mahram bagi perempuan itu menjadi syarat wajib haji? Terus lek gak ono mahram gak wajib haji, apa ya apa? Dhahaba ba'dul fuqaha, telah berpendapat sebagian dari para ahli fikih, ila anna wujudal mahram syartun, bahwa adanya laki-laki mahram adalah menjadi salah satu syarat min syuruti wujubil haji, dari syarat-syarat wajib haji. Wa hadha huwa madhabul Hanafiyah, dan ini adalah madhabnya Imam Hanafi. Wa daliluhum ma ruwiya 'anin nabi, dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi telah bersabda, sabdanya, la yahillu limra'atin tu'minu billah, tidaklah halal bagi seorang perempuan yang dia beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Apa yang tidak halal? Antusafira safaron fauqa salasin, melakukan perjalanan jauh, musafir, lebih dari 3 hari 3 malam. Enggak boleh perempuan pergi sendiri lebih dari 3 hari 3 malam, illa kecuali ma'adhi mahramin au zaujin, beserta laki-laki mahram, beserta sanak famili mahram, atau beserta suaminya. Wa hadha ammun yashmalu kulla safarin, hadis ini bersifat umum, mencakup segala macam perjalanan jauh, mencakup semua perjalanan jauh, sawa'un kana lil haji au ghairi, sama saja safar itu untuk haji atau yang lain, harus ada mahram. Wastadallu aidan, Hanafiyah berdalil juga, berdalil bima dengan riwayat hadis ruwiya yang telah diriwayatkan opoma ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, annahu, bahwa Ibnu Abbas qala, mengatakan, khataba, telah menyampaikan khutbah pidato sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda dalam khutbahnya, la tusafir imra'atun, janganlah melakukan perjalanan jauh seorang perempuan, illa kecuali wa ma'ahadzu mahramin, bersamanya laki-laki mahram. Faqala, matur rajulun, seorang laki-laki, ya Rasulullah, inni qad tutibtu, sungguh aku telah didaftarkan namaku, fi ghazwati kada, dalam peperangan apa gitu. Kulo kadung daftar perang ya. Waqad aradat imraati an tahuj, sedangkan istriku benar-benar ingin berhaji. Gimana ini? Saya tetap perang apa barengi istriku haji? Faqala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhjuj ma'amra'atika,
uhjuj, berhajilah kamu ma'amra'atika bersama istrimu. Wa hadzal hadisu yadullu, hadis ini menunjukkan ala annal mar'ah idza aradatil hajja, bahwa perempuan itu apabila dia ingin berhaji, falaisalaha, tidak boleh baginya antahujja, berhaji, illa kecuali ma'azaujin, bersama suaminya, auzi mahramin, atau bersama laki-laki mahram. Faqad amaruhu, benar-benar Nabi memerintahkan laki-laki tadi, an yatrukal hajja, supaya dia meninggalkan haji, wa huwa fardun, padahal haji itu fardu. Oh, keliru. Nabi memerintahkannya supaya an yatrukal jihad, meninggalkan jihad, wa huwa fardun, padahal jihad itu fardu. Itu lu disuruh meninggalkan. Wa an yahujja, supaya dia berhaji ma'amra'atihi, bersama istrinya. Walaula anna wujudal mahram wajib, andai keberadaan mahram tidak wajib, andai keberadaan mahram tidak wajib, lama amarahu, tentu tidak memerintahkan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarkil jihad, supaya meninggalkan jihad, wassafar ma'a zaujih, dan musafir membersamai istrinya. Wa dhahaba Syafi'iyyatu wal Hanabilah, berpendapat pula Syafi'iyah dan Hambali. Apa pendapatnya? Ila anna hajjal fardhi la yajibu fihi al-mahram, bahwa haji fardu itu tidak wajib adanya mahram di dalamnya. Bisyarti amnil mar'ah ala nafsiha, dengan syarat perempuan itu aman atas dirinya. Asal aman karena rombongan, apalagi dijamin oleh petugas negara, itu kalau aman enggak harus ada mahram. Dikawal laki-laki famili itu kalau tidak aman. Kalau sudah aman enggak harus dikawal. Ya, itu mazhab Syafi'i. Nah, Indonesia aman dari Malang ya rombongan bis. Nanti dari Surabaya ke Jeddah rombongan pesawat. Ada petugas kesehatan, ada petugas dari kepolisian, macam-macam ya. Di Saudi nanti serah terima, keamanannya diserahkan pada aparat Saudi. Aman sudah. Menurut Syafi'i kalau aman enggak wajib disertai mahram. La yajibu, tidak wajib, fihi, di dalam haji fardu, apa yang tidak wajib? Al-mahram, keberadaan mahram. Bisyarti, dengan syarat amnil mar'ah, amannya perempuan tersebut, aman ala nafsiha, atas keamanan dirinya. Bi an yakuna ma'aha, semisal ada bersamanya, iddatun minan niswah, sejumlah orang sama-sama perempuan. Artinya wedok kabeh tapi rombongan kan yo aman. Apalagi saiki wis wedok sak pirang-pirang, masih banyak di antara peserta jamaah haji itu yang bersuami istri, sehingga yang lain yang dhewean pun ya aman. Ini rombongan perempuan tok kabeh saja, asal aman boleh. Kabeh perempuan. Nah sekarang pilotnya laki-laki, dokternya laki-laki, ketua kloternya laki-laki, lebih aman. Kalau lebih aman berarti lebih boleh. Rombongan sak bis wedok kabeh ki lho oleh.
karena aman. Nah sekarang ditambah supir, kernet lanang, polisi lanang, dokter lanang, lebih terjamin keamanannya, berarti lebih boleh. Paham ya? Wa amma hajjun nafilah fa yajibu fihi al-mahram. Adapun haji sunnah fa yajibu wajib fihi di dalam haji sunnah. Apa yang wajib? Al-mahramu mahram. Cuma si pengarang kitab ini dia lebih setuju dengan madhab Hanafi. Wahum mahjujuna, golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah itu terbantahkan bil adillati dengan dalil-dalil allati dzakarnaha yang telah kami sebutkan. Saya perlu menyampaikan, meskipun ada dalil perempuan harus ada mahram, itu masih ada peluang untuk tidak dimahromi. Kenapa? Nabi itu mengatakannya jangan seorang perempuan pergi tanpa mahram. Nah ini yang konteksnya yang Syafi'i itu bukan seorang tapi rombongan. Kalau rombongan difatwakan enggak wajib mahram, fatwa itu enggak nabrak hadis. Fatwa yang nabrak hadis itu begini, seorang perempuan pun dewean lunga dewe tanpa mahram boleh. Nah fatwa ini nabrak hadis. Kalau hadis menfatwakan satu perempuan harus bermahram kalau pergi haji. Sementara yang Syafi'i, Mas, lek satu ya wajib mahram saya, sama dengan sampean. Tapi ini konteksnya wong aman, rombongan wong akeh. Maka ini ada peluang ijtihad untuk dikatakan wajib ada mahram apa tidak. Kalau yang pergi haji itu satu perempuan, maka enggak ada peluang untuk ijtihad. Gelem enggak gelem kudu manut Nabi. Apa harus ada mahram. Nah, kalau yang pergi itu bukan satu perempuan, tapi rombongan perempuan, maka ada peluang ijtihad untuk difatwakan wajib disertai laki-laki mahram atau tidak. Itulah. Ngerti ya? Sehingga menvonis madhab Syafi'i nabrak dalil. Menvonis nabrak dalil itu ya tergesa-gesa juga dia. Imam Syafi'i enggak nabrak dalil. Ya, yang nabrak dalil itu kalau satu orang perempuan pergi enggak wajib mahram, itu yang nabrak dalil. Kalau saya berfatwa pergi dekat Kandinoyo kemana enggak sampai berhari-hari, yang Pasuruan enggak wajib mahram, itu enggak nabrak dalil. Karena yang dikatakan Nabi dewean pergi jauh sampai 3 hari. Jadi pergi dekat tanpa mahram enggak nabrak dalil, pergi jauh rombongan tanpa mahram juga enggak nabrak dalil. Yang nabrak dalil itu pergi jauh sampai 3 hari, dewean tanpa mahram, itu yang nabrak dalil. Jadi sebetulnya Syafi'iyah itu tidak mahjujuna, tidak terbantah dengan dalil-dalil, enggak, konteksnya bukan begitu ya. Salah satu ciri sebagian orang Arab, ini ahli asobinu Arab, ahli asobuni, itu kadang orang Arab itu kurang telaten memilah dan memilih tafsil. Kalau begini, situasi begini, maka begini. Kalau situasi ini, sementara ini begini, nanti begini, maka begini. Nah, sementara
banyak ulama-ulama Islam itu yang aslinya bukan Arab. Nyuwun sewu, kayak Imam Bukhari bukan Arab, Imam Ghazali bukan Arab. Ya, dari Tus, dari Iran ya. Imam Muslim bukan Arab. Ibnu Sina Spanyol ya. Imam Qurtubi Kurduba, Spanyol juga. Ar-Razi macam-macam. Kalau Indonesia Syekh Mahfud At-Turmusi ya bukan Arab. Ya, wong Pacitan. Jadi banyak alim fakih telaten mentafsil, memilih masalah, lalu masing-masing dihukumi sesuai dengan keberadaannya. Itu banyak yang non Arab. Sekarang yang top misalnya Az-Zahrawi Mesir, ya. Ibnu Jamrah Mesir, Syekh Ali Jum'ah Mesir, Syekh Ahmad Thayyib Grand Syekh Al-Azhar juga Mesir, itu. Lalu Wahbah Zuhaili Fiqhul Islam wa Adilatuhu, ya, itu Syam, Suriah, Syam. Syekh Said Ramadan Al-Buti, Syam juga. Jadi wong Arab kereng kudu ini. Cuma ya kereng itu api, hanya kadang-kadang gak salah barang disalah nih. Kesusu ya. Kayak tidak boleh kumpul laki-laki perempuan yang bukan mahram. Tapi perempuan pergi jauh harus disertai mahram. Rombongan satu bis ada 5 Fatimah. Semua disertai mahram. Fatimah A dengan mahram, Fatimah B dengan mahram, Fatimah E dengan mahram. Lalu laki perempuan yang mahram itu masuk dalam satu pesawat jadi satu. Nah, antara Fatimah A dan laki-laki A mahram, Fatimah C dan laki-laki C mahram. Tapi selanjutnya Fatimah A dan laki-laki D bukan mahram. Nah, ini wajib disertai mahram yang berimplikasi satu pesawat ada laki-laki lain, berarti ikhtilat, campur laki perempuan yang bukan mahram, atau satu pesawat rombongan perempuan tanpa mahram, tapi tidak menyebabkan campur antara laki-laki perempuan dalam satu pesawat, satu tempat. Wong Arab dia akhirnya bingung. Iya, wajib mahram apa enggak ini? Kalau diwajibkan mahram, sak bis malah campur ono laki-laki, ono perempuan yang bukan mahram. Emang AA, BB, CC, DD mahram. Tapi ketika A dengan D, ketika B dengan C bukan mahram kan? Ngerti apa enggak? Jadi satu sisi difatwakan enggak boleh satu pesawat campur, satu sisi difatwakan harus disertai mahram. Padahal kalau mengharuskan laki-laki membersamai istrinya, nanti laki-laki dengan perempuan itu memang suami istri. Tapi pas jejer dan ono jok papat, iki karo iki suami istri, oke. Tapi iki karo iki suami istri, iki karo iki suami istri. Tapi iki karo iki duduk suami istri, malih kumpul sak tepat laki-laki perempuan lain. Ya. Terus apa iki? Wajib mahram apa enggak usah? Makanya kalau Imam Syafi'i lek rombongan perempuan semua baik. Kelebihannya di mana fatwa ini? Tidak ikhtilat.
Enggak campur antara laki-laki dan perempuan. Apa nabrak perintah harus disertai mahram perempuan? Nabi itu mengatakan yang wajib disertai mahram itu pergi jauh 3 hari dan sendirian gitu loh. Ya, monggo saja ya. Tapi tidak bisa menyesatkan madhab Syafi'i. Sesat dalam arti dituduh nabrak dalil. Enggak. Pemimpin harus laki-laki, di kitab-kitab seperti itu. Lalu untuk di Indonesia atau konteks negara modern harus memberlakukan fatwa itu apa enggak? Jere Gus Dur itu zaman biyen Mas, zaman kerajaan, zaman sultan, yang mana fungsi pemerintah sebagai regulator, jadi eksekutif, yudikatif, terus legislatif, itu dipegang satu orang namanya sultan, namanya khalifah, namanya raja, yang menetapkan hukum raja, pelaksananya raja, pengawasnya juga raja. Nah, begitu besar peluang begitu besar kewenangan yang dipegang raja, sultan, khalifah, malik. Disitulah berlaku fatwa-fatwa pemimpin harus laki-laki. Ketika Gus Dur mengatakan enggak harus laki-laki, geger, Gus, nasnya di kitab-kitab itu harus laki-laki. Sama iku mbiyen kiai. Ketika legislatif, yudikatif, terus eksekutif semua di tangan satu orang, namanya khalifah. Nah sekarang berbagi peran, berbagi kewenangan. Legislatifnya ada di DPR. DPR itu bareng-bareng, ketua itu sekedar koordinator. Terus yudikatifnya ada di MA bersama Kejagung. Lalu presiden itu sekedar pelaksana, eksekutif. Kalau Anda mengharuskan harus laki-laki, itu yang eksekutifnya, apa DPR-nya, apa MA-nya. Maksud saya itu, pendapat Gus Dur itu bukan nabrak fatwa fikih. Masih ada peluang, oke, kalau sultan harus laki-laki. Kalau khalifah harus laki-laki, 3 kewenangan dipegang satu orang. Nah, kalau ini berbagi, maka fatwa itu ada kemungkinan fatwa itu tidak harus. Dan kalau harus, sekali lagi, itu presidennya apa, DPR-nya apa Mahkamah Agungnya yang harus laki-laki. Ya 3-3-nya harus laki-laki. Nah, butuh fatwa baru. Nanti takbiri Mas, yang mewajibkan 3-3-nya harus laki-laki. Nanti nase, nang kitab opo, ya turung usum mbiyen turung ono trias politika. Wong kaya Gus Dur itu awal melontarkan ide kelihatan kaya nganyel nih, greget nih. Tapi itu sebetulnya kritis, sebuah kecerdasan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya masih ingat ketika Gus Dur diturunkan, lalu wakilnya Gus Dur, Megawati, perempuan, naik jadi presiden. Ada partai ketika itu ngamuk-ngamuk, karena partai itu banyak kiainya. Ngamuk, enggak sah ini, enggak sah, enggak bisa. Pemimpin perempuan enggak? Terus Gus Dur, iya enggak sah itu yang presidennya, apa hakimnya, apa DPR-nya. Ini presiden hanya megang satu kewenangan saja sebagai pelaksana, pembuat kebijakannya DPR dengan MPR mewakili rakyat. Presiden, you tak angkat jadi presiden, ini laksanakan.
Sapa sing merintah? Rakyat. Yang rakyat itu diwakili DPR dengan MPR. Membuat garis besar haluan negara, yuk siap jadi presiden, siap, ini laksanakan. Kami itu sekedar pelaksana, masa harus laki-laki, gak boleh perempuan. Toh kalau punya kemampuan mau apa? Akhirnya namanya politik, ketua partainya partai yang ngamuk-ngamuk itu dijadikan wapres, jadi gak haram. Maka fatwa teriak-teriak haram itu jadi dipertanyakan. Itu asli fatwa hukum syar'i murni tanpa tendensi, apa fatwa politik? Kalau fatwa politik ya nggak usah dibalut ini syar'i. Ada perkiraan itu fatwa politik. Nyatanya bareng ketuanya ditarik jadi wapres, malih meneng, malih nggak haram. Ya. Nah kadang rakyat ini nggak cerdas. Yang atas bengok-bengok politik, berarti kepentingan umatnya ini yakin, hakul yakin ini jihad fisabilillah. Direwangi mati-matian berdarah-darah, rela kehilangan nyawa. Padahal yang you korbankan, perjuangkan sampai berdarah-darah, itu kepentingan orang. Bukan benar-benar syariat. Ya. Nah di NU untuk meminimalisir tasyisuddin, mempolitisir agama. Ada istilah tasyisuddin, ada istilah tadyinus siyasah. Tasyisuddin mempolitisir agama. Nah, ini kasihan yang atas itu mempolitisir agama, sing awam bodoh-bodoh nganggep benar-benar itu agama. Lek gak melok neraka sampean. Beda dengan ini kafir sampean. Padahal itu tasyisuddin. Yang satunya tadyinus siyasah, ngeri Mas. Politik dianggap agama. Itu tadi sampai di Jakarta dulu pas pilpres antara Anies dan Ahok, kok pilgub, ya, sampai keras banget. Itu yang nyoblos Ahok atau bolo pendukung Ahok, kalau sampai mati nggak oleh disolati. Benar-benar bahwa itu nganggep din. Padahal ada kemungkinan yang atas itu imma tasyisuddin wa imma tadyinus siyasa. Maka ilmu, kecerdasan, lalu kejernihan pikir itu penting untuk melengkapi pisau analisa suatu masalah. Biar hasilnya tidak keliru, ya. Kadung kelangan nyawa tiba-tiba keliru, eman. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yusyiru, yang mana hadis-hadis itu memberi isyarat ila annal hajja la yajibu 'alal mar'ah, bahwa haji tidak wajib atas perempuan illa kecuali idza wajadat mahraman, jika si perempuan itu mendapatkan mahram. Li'anna wujudal mahram, karena keberadaan mahram, min syara'itil wujub, termasuk syarat-syarat wajib haji. Wa hadza huwal arjah, pendapat inilah yang lebih unggul menurut Imam Ali As-Sabuni, yang memang Arab ya. Arab karakternya agak kayak begitu. Yang satunya Baidata, ini loh kitabnya. Yang satu, laknatullah. Yang enggak banding Mas. Satu ilmu analisa pakai data, yang satu pakai ngamuk-ngamuk. Ya, pakai doktrin. Susah. Dan kalau diterus nih,
Malih umat jadi weruh tiba sing iki main doktrin, yang iki main ilmu. Itu nyuwun sewu bisa mendowngrade. Yang kemarin-kemarin umat itu sebegitu menghormati, mencium-cium tangannya. Minimal jadi pertanyaan, kok ngono ya tiba kok ngono. Ya, mending diam terus meningkatkan khidmah. Ya, ngeladeni umat, tawadu, adab asor. Oke lah kalau kami enggak disebut zuriyah dari ini, enggak apa-apa. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Yang enggak mempedulikan tentang rame-rame nasab dan terus berkhidmah, terus meningkatkan kualitas diri. Yang kayak begini itu enggak terdowngrade. Yang ngamuk iso-iso terdowngrade malah begini, Mas. Jangan jadi orang yang ngamuk ya. Kena downgrade.